Baik kakak semuanya, kita mulai saja setelah ini, biar tidak terlalu sore selesainya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini Waalaikumsalam. kita bertemu kembali pada sesi tatap maya yang ke-12. Tatap maya ini nanti merupakan tatap maya yang terakhir di paket modul yang kedua. Sekarang di materi 2.6 tentang asesmen otentik, yang mana nanti asesmen otentik ini akan kita gunakan saat pelaksanaan aksi nyata. Kakak-kakak nanti akan diminta untuk membuat modul ajar dan video kembali, memperbaiki video yang sudah ada dengan memasukkan asesmen otentik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sebelumnya kakak semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali tatap muka siang hari ini, tatap maya siang hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, baik kakak semuanya, langsung saja ke slide. Bentar mas saya. Materi kita siang hari ini terkait tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Harapannya kakak semuanya sudah mulai membaca materi sebelum tatap maya ini nanti. Karena nanti akan kita bahas adalah materi yang ada di dalam sesi asinkronus sebelum ini ya. Saya sampaikan kembali kesepakatan bersama terkait tatap maya biar kita teringat kembali setelah melaksanakan tatap muka kemarin. Pertama, menyalakan kamera, kemudian matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak semuanya, pada sesi kali ini kita akan membahas yang pertama, memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Pada modul 2.6 ini nanti hasil unggahan tugas membuat kerangka dan rubrik asesmen otentik bisa digunakan untuk aksi nyata. Jadi sekalian nanti membuat rubriknya persiapan untuk aksi nyata saja. Kemudian agenda kita siang hari ini ada 4 agenda. Yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, dan ketiga presentasi kelompok, yang keempat refleksi dan pesan kunci. Mari kakak semuanya kita masuk ke agenda yang pertama terkait refleksi atau review hasil belajar mandiri.
Baik kakak semuanya, sambil mengingat kembali apa yang sudah dibaca kakak-kakak semuanya pada sesi asinkronus, ada dua gambar yang ditampilkan ketika sesi asinkronus kemarin. Kemudian kakak diminta untuk mengisi, memilih nih, manakah gambar yang mewakili bisa kita gunakan dengan asesmen otentik. Baik, kita mulai saja. Ada dua gambar seperti yang ditampilkan di modul 2.6C kalau tidak salah. Gambar yang pertama melakukan tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Gambar yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, dari dua gambar ini kira-kira gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kakak-kakak kemarin kira-kira menjawabnya apakah gambar A atau gambar B? Silahkan kakak semuanya bisa dituliskan di kolom chat saja yang mewakili atau yang bisa kita gunakan asesmen otentik itu kira-kira yang gambar A atau yang B. Dan nanti kita acak kenapa pilihannya A atau kenapa pilihannya B. Dari gambar ini apakah asesmen yang digunakan yang bisa menggunakan asesmen otentik, apa gambar yang sebelah kiri gambar A yang menggunakan kun, kemudian yang bermain berdua ini gambar B yang merupakan asesmen otentik, kira-kira gambar yang mana? Bisa dituliskan saja di kolom chat atau juga bisa langsung open mic untuk menyampaikan secara langsung. Kak Dwi sambil pengimbasan IKM, ya nggak apa-apa Kak. Kemudian Kak Suki menjawab A. Adakah yang lain mau menjawab sama A atau sama B? Alasannya Kak Suki, karena dengan dalam gambar A nyata dengan alat untuk melakukan gerak keterampilan dribbling zigzag. Adakah pendapat yang lain kaitan dengan dua gambar ini yang mewakili asesmen otentik nanti yang gambar A atau dalam aktivitas gambar B? Kita tunggu dulu sambil menunggu respon dari kakak semuanya. Kemudian dari Kak Irfan menjawab B, dilihat dari permainan yang sesungguhnya. Kak Ertia juga B, Kak Rifki A. Berarti ada, ya gak apa-apa Kak Ibni. Menjawab B, berarti ada 3B dan 2A. Kita tunggu yang lain lagi.
Kak Fortuna menjawab B. Gambar B berarti yang bermain dalam aktivitas. Asesmennya dalam aktivitas sepak bola. Nanti setelah ini kita cek jawabannya apakah yang tepat yang A atau yang B. Oke, kita cek jawabannya. Apakah yang benar itu jawaban A atau yang B melalui aktivitas sepak bola. Jawabannya yang benar adalah yang B. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ini kaitannya dengan asesmen otentik nih. Kenapa demikian? Adakah yang tahu? Kenapa kok bisa B? Karena dilihat melalui kemampuan siswa saat melakukan permainan sepak bola, Kak. Oke, Kak Irfan menjawab dilihat dari permainan sepak bola saat bermain ya, kemampuannya dilihat saat bermain. Adakah yang lain? Adakah yang mau open mic untuk memberikan alasan kenapa A dan bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen jika yang ternyata yang sesuai dengan otentik itu gambar yang B ini? Kak Fortuna, monggo Kak. Ya, itu menjawab Kak. Di sini pembelajaran otentik itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa itu menggali, berdiskusi, dan membangun secara bermakna konsep-konsep hubungan. Jadi itu melibatkan banyak anak kemudian menyelesaikan sebuah masalah atau proyek. Ya, contohnya itu tadi sepak bola kalau di olahraga. Ya. Adakah yang lain? Ada tambahan nggak Kak? Artinya belum selesai nih kayaknya. Karena dengan permainan sepak bola apa itu? Dengan mungkin ya. Oke, tadi kan jawabannya yang lebih tepat itu gambar yang B, yang bermain dengan aktivitas sepak bola. Jadi Kak Irfan dan Kak Fatuna sudah menjawab. Apakah ada satu jawaban lagi? Kenapa bisa B bukan A? Padahal A nanti bisa mengukur kemampuan siswa mendribel, bisa mengukur kemampuan siswa dalam mengontrol bola, menendang bola, dan lain-lain. Kenapa malah justru asesmen itu dilakukan di dalam permainan? Adakah yang ingin berpendapat? Kak Hikmi mungkin? Sebatas ini aja ya Kak ya, mungkin sebatas pengamatan saya saja begitu nggih. Jadi karena kalau namanya otentik itu kan benar-benar apa ya, akurat gitu ya. Jadi kalau di dalam sebuah permainan di sini itu kan alami ya, alami. Sementara kalau misalnya yang tadi di A itu kan kayak semacam tes. Kalau tes itu kan mungkin di hari pertama sama kedua nanti bisa saja terjadi perbedaan begitu. Sementara kalau di
B itu kan ada proses alaminya gitu ya. Memang benar-benar si anak tersebut atau peserta didik tersebut sudah menguasai keterampilan tersebut ataukah belum. Sementara yang kedua adalah di sini ada lawan gitu kan. Nah, mungkin berbeda apabila dia bermain sendiri, kemampuannya sendiri dengan di benar-benar secara alami ada lawan mainnya kayak gitu. Mungkin pengamatannya akan lebih akurat gitu saja Kak. Kalau saya secara apa ya pengamatan saya yang belum inilah gitu untuk masalah PJOK. Terima kasih. Ya. Oke Kak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Jadi memang benar sekali nih Kak. Tidak ada salahnya antara penilaian atau asesmen dari gambar yang pertama atau yang kedua. Tapi kita lihat dulu tujuan kita untuk mengukur apa atau menilai apa. Di dalam penilaian yang pertama, bisa saja kita mengukur kemampuan siswa dalam mendribble bola. Dan hasilnya pun mungkin bisa sangat bagus. Tetapi ketika diterapkan dalam sebuah permainan, anak itu justru sama sekali tidak bisa mendribble bola. Nah, maka dari itu dalam asesmen otentik ini yang pengen kita terapkan, pengen kita ketahui, kita kembali lagi ke pengertian asesmen otentik, yaitu sebuah proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata, penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Kalau kita lakukan asesmen dengan gambar yang A tadi, memang bisa mengukur kemampuan dari masing-masing individu. Tetapi kita tidak bisa mengukur atau menilai aktivitas atau gerak anak dalam penerapannya secara nyata. Maka dari itu dengan asesmen otentik ini harapannya kita bisa mengukur atau menilai keterampilan peserta didik itu secara akurat dalam sebuah penerapan di permainan yang nyata. Bisa jadi seperti kasus yang di awal tadi, ketika anak dites satu-satu menggiring bola, menendang bola, kemudian menghentikan bola, itu sangat bagus hasilnya. Tapi ketika sudah diminta untuk bermain, justru malah ketika diberikan bola atau mendapat bola, anak tersebut tidak bisa menguasai bola. Maka dari itu muncullah asesmen otentik ini. Harapannya dengan asesmen otentik ini bisa kita ukur secara akurat, tepat, dan nyata di dalam sebuah permainan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika sudah kita mengetahui aktivitas permainan itu menggunakan asesmen otentik, bagaimana kita melibatkan peserta didik itu dalam proses asesmen? Apakah asesmen hanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru sendiri atau kita libatkan juga dari peserta didik? Tadi di kolom chat ada beberapa. Monggo Kak Irfan. Mungkin bisa kita melibatkan siswa untuk mengamati teman yang melakukan, nanti sambil kita berikan rubrik untuk penilaiannya gitu. Saling mengamati. Ya. Jadi kita sambil penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kita fasilitasi agar ketika penilaian itu juga peserta didik bisa aktif sepenuhnya. Bagaimana caranya? Ketika ada tim yang bermain, sebenarnya sudah mungkin sering Bapak Ibu lakukan nih, kalau semuanya sudah lakukan, tapi mungkin ini ternyata asesmen otentik. Jadi ketika ada dua tim yang bermain, tim yang sedang, ada 4 tim, 2 tim bermain dan 2 tim lagi menunggu. Daripada menunggu, kita libatkan peserta didik 2 tim yang belum bermain untuk memberikan asesmen secara langsung dalam sebuah permainan. Asesmen ini juga bisa kita gunakan sebagai umpan balik secara langsung kepada
peserta didik. Dengan cara benar sekali yang disampaikan oleh Kak Irfan, memberikan rubrik penilaian. Terus kemudian rubriknya seperti apa? Nanti anak-anak kira-kira ketika menilai bingung atau tidak. Nah, nanti akan kita pelajari saat menyusun rubrik setelah ini. Jadi intinya dalam asesmen otentik ini kita perlu melibatkan siswa, contohnya dengan penilaian antar teman. Kalau kemarin ada gaya mengajar, beberapa gaya kita praktekkan. Yang saling menilai antar teman itu kan kemarin gaya timbal balik kalau tidak salah nih, resiprokal. Jadi istilahnya sebenarnya yang kita lakukan hampir sama ketika di PJK. Jadi ketika anak bermain, nanti kita berikan rubrik, kemudian di rubrik itu kita berikan apa ya, misalkan tugas kepada tim yang tidak bertanding, mengamati satu peserta didik, jadi satu pengamat dan satu yang sedang bermain. Berapa kali si A melakukan passing, berapa kali si A mengoper bola, terus kemudian berapa kali menggiring bola, ataupun berapa kali mencetak gol dalam sebuah permainan sepak bola. Kita bisa menggunakan asesmen otentik ini. Kemudian bagaimanakah cara kakak-kakak semuanya merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Terkait tujuan pembelajaran, kemudian bentuk aktivitas, pelibatan muridnya seperti apa. Perlu kita ingat terkait bagaimana kita bisa melakukan asesmen otentik, simak slide berikut ini. Oke. Sebelum berpindah slide, apakah ada yang mau menjawab dari pertanyaan ini? Tujuannya apa nanti yang akan kita lakukan, yang akan kita capai, kemudian bentuk aktivitasnya seperti apa, kemudian pelibatan muridnya juga seperti apa. Nanti kita susun, tapi sebelumnya adakah yang mau menyampaikan terkait dengan 3 hal ini? Bagaimana merancang asesmen otentik, dari tujuan pembelajaran seperti apa, aktivitasnya apa, kemudian pelibatan muridnya bagaimana? Apakah ada? Kalau tidak, nanti bisa difokuskan ketika diskusi kelompok. Kita ke slide yang berikutnya. Oke, kakak semuanya pasti masih mengingat langkah-langkah ini deh, terkait dengan mendesain asesmen otentik dari hasil bacaan yang dilakukan saat asinkronisnya. Langkah paling pertama adalah kita harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Harus jelas dan spesifik serta mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diukur. Jadi tujuan pembelajaran bisa mempertimbangkan unsur ABCD kemarin agar jelas dan lebih spesifik, sehingga diturunkan dalam asesmen juga lebih mudah membuat rubriknya. Langkah pertama yaitu menentukan atau identifikasi tujuan pembelajaran yang mencakup aspek keterampilan maupun pengetahuan yang ingin diukur. Selanjutnya yang kedua, menetapkan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu bisa
tercapai atau berhasil nanti tergantung dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Jadi ketika menyusun KKTP-nya bisa lebih rinci lagi, lebih jelas lagi yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah disusun tadi. Setelah terbuatnya atau ditetapkan KKTP-nya, kemudian kita lanjutkan ke aktivitas atau tugas otentik. Nah, di sini kita memilih atau merancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi yang nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, setelah menetapkan KKTP kemudian memilih aktivitasnya, kita akan diminta untuk merancang rubrik penilaian. Nah, di sini buatlah rubrik yang jelas dan terperinci dari masing-masing item yang akan kita nilai. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian langkah yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Di sini disebutkan bahwa pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik saja, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait dan integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran yang holistik tentang pemahaman peserta didik. Langkah yang keenam, beri kesempatan untuk aktivitas dan keberagaman. Dari desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas ini, menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Nah, setelah ditentukan, merancang, kemudian integrasikan keterampilan dan pengetahuan, kemudian kita fasilitasi untuk keberagaman. Langkah yang ketujuh, segera lakukan uji coba. Tapi sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen yang dengan kelompok kecil peserta didik dilakukan dengan kelompok kecil. Dan amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Jadi tetap kembali lagi, merancang rubrik itu harus sesuai dengan asesmen, aktivitas, dan tujuan pembelajaran sebagai langkah yang paling pertama. Kemudian yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Ke-9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Dan langkah yang terakhir, refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan,
untuk mendukung pembelajaran peserta didik nanti. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari kakak semuanya terkait dengan langkah-langkah penyusunan atau mendesain asesmen otentik? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung atau apa yang harus saya lakukan? Oh, Kak. Saya Kak mau tanya untuk ya. Iya, dan pengapunten. Untuk penentuan KKTP. Ya. Ya, IKTP atau KKTP tadi ketercapaian dari tujuan kriteria ketercapaian kriteria ketercapaian pembelajaran. Nah, itu tadi. Nah, untuk menentukan kriteria tersebut itu dengan seperti apa kalau di PJOK gitu. Karena mungkin nanti akan sedikit berbeda manakala ke anak PAUD gitu. Yeah. Karena selama ini kan kalau di kami itu kayak IKTP, jadi kita kayak indikator ketercapaian dari tujuan pembelajarannya itu seperti apa gitu. Atau apakah sama dengan KKTP apa tadi? KKTP. KKTP ada dengan IKTP apakah sama ataukah tidak gitu. Begitu saja. Ya, baik. Sebenarnya hampir sama Kak. Jadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu hampir sama. Sebagai contoh nih, kita menentukan tujuan pembelajaran itu peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Kita ambil tujuan pembelajaran tersebut. Kalau ini masih menggunakan C3 sih, karena memahami dan menerapkan itu kan masih C3. Tujuan pembelajaran tersebut itu nggih. Kemudian kriterianya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sebagai contoh. Peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan gerak dalam bermain sepak bola. Kemudian kriteria yang kedua, peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Kemudian kriteria yang ketiga, peserta didik mengembangkan dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Jadi intinya yang ditanyakan Kak Hikmi tadi, apakah beda antara kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran? Sebenarnya hampir sama Kak. Jadi dari tujuan pembelajaran kita turunkan ke, kalau di TK mungkin IKTP nih. Kalau di PJK istilah kriteria KKTP. Itu hampir sama. Jadi diperinci kembali. Jadi nanti dibuat semacam kayak grade gitu ya? Ya, benar. Misalkan apa ya paling gampangnya ya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 itu yang seperti apa definisinya gitu ya Kak ya? Yeah. Nanti dibuat kayak semacam rubrik gitu kan? Betul sekali Kak. Karena kita hari ini akan bermain dengan rubrik. Menyusun dari tujuan pembelajaran nanti sampai ke rubriknya seperti apa untuk otentik ini. Yang terpenting konsepnya seperti tadi ya Kak. Dari tujuan pembelajaran kita turunkan ke kriteria atau indikator yang diperinci lagi untuk mencapai tujuan. Secara simpelnya gini. Ustadz ini dapat bermain sepak bola gitu aja. Nah, bermainnya bisa bermain itu harus menguasai apa saja. Yang pertama misalkan peserta didik memahami dan dapat menjelaskan dan mempraktikkan gerak
menendang bola, kemudian menggiring bola, kemudian peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan penempatan posisi dalam permainan sepak bola. Jadi dirinci lagi di kriteria atau indikator itu, Kak. Nanti saya tampilkan contoh di slide, sepertinya ada kalau nggak salah. Jadi tidak terlalu berbeda jauh, Kak, untuk IKTP dan KKTP-nya. Apakah ada yang masih bingung atau mau menambahi terkait dengan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran? Nah, diharapkan di KKTP tadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup aspek psikomotor saja, tapi juga harus ada aspek kognitif maupun afektif yang dapat diukur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nanti dimasukkan ke dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini tadi sudah nih. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan ini, Kak. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjangnya. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang akan dibuat? Dalam satu kelas sangat heterogen, ada atlet, ada peserta didik yang umum, kemudian yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama dengan sama panjang kakinya, gitu. Monggo, adakah yang bisa menyelesaikan pertanyaan ini? Atau saling melengkapi menjawab pertanyaan ini juga tidak masalah. Menjawab. Ada kelas yang cukup heterogen, dan bagaimana menyusun asesmen otentik dan rubrik yang nanti akan kita buat, sehingga bisa memfasilitasi 3 kondisi tersebut, sehingga dapat dibuat 3 rubrik mungkin, Kak. Jadi rubrik pertama mungkin untuk yang anak berkebutuhan khusus, kemudian yang kedua itu untuk yang umum, kemudian yang ketiga untuk atlet itu levelnya lebih tinggi lagi nanti. Jadi ada 3 rubrik itu yang kita gunakan. Oke, Dilihat adakah yang lain? Kayaknya sesuai di mana gitu. Oke, siap. Ada yang lain, Kak? Kita tunggu dulu. Diketik di kolom chat tidak masalah. Kalau misalkan sedang menyambing. Saya Sepakat 3 rubrik, Kak. Pakai 3 rubrik, oke.
Ada solusi lain kira-kira? Kalau tidak kita coba bahas. Oke. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut sebenarnya terdapat pada LMS modul 2.6b Adakah yang bisa membuka LMS terkait dengan rubrik asesmen dengan portofolio PJOK contohnya? Kalau saya setuju dengan usul yang disampaikan Kak Irfan tadi. Jadi dalam rubrik kita buat beberapa tingkatan yang bisa mencakup 3 permasalahan tadi, atau bisa memfasilitasi atau menilai bagi peserta didik yang disabilitas, kemudian peserta didik yang umum seperti biasa, dan yang atlet. Penilaian memang harus kita bedakan, tidak bisa disamakan dalam satu rubrik atau satu level, karena pasti kemampuannya akan sangat jauh berbeda dari peserta didik yang disabilitas dengan peserta didik yang sudah termasuk atlet. Jadi kita buat beberapa rubrik dengan beberapa tingkatan yang nanti tingkatan paling rendah memfasilitasi peserta didik yang kesulitan dalam melakukan sebuah gerak, baik itu peserta didik yang umum tadi ataupun peserta didik yang disabilitas. Tapi juga kita menyediakan kriteria yang tinggi juga untuk memfasilitasi menilai peserta didik yang sudah termasuk dalam kategori atlet ini. Oke, selanjutnya untuk menyingkat waktu biar bisa diskusi lebih lama lagi. Untuk rubrik tadi bisa dibuka di halaman LMS tadi ya Kak, 2.6b. Nanti di nomor 4. Selanjutnya kita akan ke agenda selanjutnya, yaitu diskusi kelompok. Nanti setelah kakak-kakak semuanya membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio ataupun membaca modul yang sudah ada, nanti kakak-kakak akan diminta untuk berdiskusi. Nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang perlu didiskusikan adalah tentang rubrik materi sepak bola atau permainan invasi dengan kita menggunakan permainan sepak bola. Nanti kelompok 1 membuat rubrik penilaian diri atau siswa. Kalau kemarin mungkin Kak Fortuna kalau tidak salah sudah melakukan gaya belajar pemeriksaan diri. Nanti itu juga sudah termasuk dalam rubrik penilaian diri. Penilaian diri ini peserta didik bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri dalam mempelajari atau memahami sebuah aktivitas gerak atau kemampuan gerak.
Kemudian kelompok yang kedua membuat rubrik penilaian oleh teman atau antar teman. Yang ketiga membuat rubrik observasi guru. Jadi rubrik yang ketiga atau yang kelompok C nanti penilaiannya dilakukan oleh guru. Selanjutnya tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum diturunkan ke dalam sebuah rubrik. Untuk jenjang nanti dibebaskan, bisa TK, SD, SMP, SMA, ataupun SLB. Kemudian media pengerjaannya bebas, kakak bisa menggunakan Word, PPT, atau PowerPoint, Google Slide, dan lain-lain. Yang penting nanti bisa ditampilkan di layar nih. Tapi kalau menggunakan fitur kolom chat sepertinya nanti akan kesulitan karena tulisannya cukup banyak. Oke, sambil saya membagi kelompok, kakak-kakak bisa mulai membuka materi modul 2.6b terkait dengan rubrik asesmen ini. Saya buat kelompok terlebih dahulu. Nanti saya buat 3 kelompok. Kelompok pertama penilaian diri, kelompok kedua antar teman, dan kelompok yang ketiga observasi guru. Saya buat kelompok dulu. Oke, saya bagi 3 kelompok. Nanti ada 1 kelompok yang berada di main room. Waktunya pengerjaan 30 menit. Nanti bisa diketik di Word, Google Slide, atau PPT. Kemudian untuk bagaimana bentuk rubrik dan lain-lain bisa dibuka di materi 2.6b. Baik, kakak semuanya bisa langsung berpindah ke breakout room masing-masing. Yang masih berada di main room dan kakak sudah diundang ke breakout room segera bisa bergabung. Karena nanti malam
sepertinya ada Dudet tugas untuk membuat rubrik. Jadi kalau siang ini sudah mulai nyicil mengerjakan rubrik, insya Allah nanti malam sudah tidak terlalu banyak tugasnya. Kalau tidak salah lihat tadi hari ini tanggal 23 untuk dudetnya. Monggo yang masih berada di main room bisa langsung bergabung ke breakout room masing-masing, kecuali yang harus tertinggal di main room. Saya masih di sini, Kak. Di main room. Ya, Kak. Saya mau di main room. Di kelompok 1 berarti nanti, Kak. Oh ya. Monggo kayak digarap. Kak Suki kemarin kok nggak hadir, Pak Suki? Wah, jan tobat, tekan ngomah jam 4:30. Tugas negara, Pak. Iya. Imo rampung ujian potensi kompetensi nang komputer. Monggo Kak yang lain, Kak Rifki, Kak Irfan. Soalnya apa ya ini soalnya? Penilaian Soalnya membuat rubrik tentang penilaian diri. Contohnya bisa dilihat di apa ya? Di LMS 2.6b. Bentar saya kopikan aja di setiap. Kak Andri. Ya. Ini penilaiannya seperti yang tadi menggiring atau bebas atau bebas, yang penting materinya sepak bola, Pak. Oh, ya, makasih. Menggunakan asesmen otentik. Kalau kemarin sudah baca mungkin sudah ada gambaran, tapi kalau belum mungkin masih bingung otentiknya apa. Tapi untuk kelompok 1 ini rubriknya tentang penilaian diri, berarti menilai diri sendiri menggunakan rubrik. Kalau yang kelompok 2 antar teman, kelompok 3 observasi guru. Saya tak membagikan info ke breakout room yang lain dulu. Halo Kak, ini yang di room 1 siapa saja ya? Kok masih banyak? Ya 5 orang kok tuh. 5 orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 7 Kak. Ya nunggu Kak Henry mau manggil yang di grup yang lainnya. Atau memang penilaian diri kok 8 orang saya nggak tahu. Pokoknya yang ada di sini kita rembuk bareng-bareng aja. Siap Kak. Saya manut aja Kak nih. Sepak bola mana ngerti. Tapi sepertinya menentukan tujuan dulu gitu ya Kak ya. Langsung buat rubrik nggak apa-apa. Kita nyusun rubrik kok. Langsung rubriknya. Itu ada template penilaiannya. Udah ada belum Pak? Kalau di 2.6b itu ada contohnya.
ada apa tuh namanya tuh, ada tabelnya untuk penilaian diri seperti apa gitu. Ini lembar portofolio kebugaran jasmani untuk penilaian diri self di ini apa namanya 2.6B halaman 4. Halaman 4. Ya. Ini jadi memuat jenis aktivitas latihan, lama latihan, frekuensi latihan, intensitas, tingkat kebugaran gitu kalau di sini. Lembar portofolio kebugaran jasmani. Yang ini penilaian diri self assessment. Rubrik keseluruhan dalam portofolio PJOK. Nah ini yang bawah itu ada rubrik assessment untuk penilaian diri. Contohnya ini kalau ini materinya lompat jauh, berarti kan tinggal nanti di sini materinya Share screen aja Bu, coba Bu. Share screen Bu. Tahu cara merawat dan oh ya. Cari kok. Oh ini. Bentar. Udah ketemu tuh Pak? Yang telat ya saya tadi. Itu loh Kak. Ini loh. Ini lembar penilaian diri dalam pembelajaran PJOK kayak gini. Kalau di sini. Berarti bikin kayak gini gitu atau gimana? Ya. Dari aja. Atau saya ini saya tuliskan jenengan yang ngendika gitu aja ya Kak ya. Saya buatkan banyak. Bentar. Materinya diganti sepak bola. Ya, sebentar Pak. Saya pilih ini dulu. Geser ke bawah Bu, coba Bu. Oh ya. Bentar Pak. Gini. Kayak gini. Gimana ini teman-teman? Saya ngikut. Berarti itu ditulis ulang di Word dulu atau gimana itu Bu? Ya, bisa jadi begitu aja dulu, Po. Ya, Rek. Ya gitu aja Mas balik, saya baru rapat ya. Saya di sini kan Ya, saya tulis di Word ya. Bentar. Berarti itu saya stop share ya. Terus saya share yang tulisan saya, yang ini saya tulis gitu ya. Gitu aja Bu, gitu aja Bu. Bentar, saya tulis judulnya dulu.
Tujuannya apa, Kak? Kan ini menentukan tujuannya yang tujuannya apa, Kak? Halo? Kan permainan sepak bola, ini tujuannya apa, Kak? Peserta didik dapat menganalisis dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan aktivitas pembelajaran gerak spesifik menendang dan menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Itu ada di mana? Ini saya searching. Jenengan tulis saja, Po. Saya yang ini jenengan yang nulis. Berarti Jadi langsung adalah bisa kopas. Penilaian Mbak suka aja yang ngetik, Bu. Ya. menendang dan mengontrol bola. Langsung monggo ditulis saja deh. Nah, ini saya stop. Jenengan yang nulis saja, Pak. Yang udah tahu maksudnya tujuan pembelajaran sepak bola itu apa gitu. Siapa yang searching mah ya? Saya. Ayo. Mbak suka dicari Mas Yatno ini. Halo, Mas. Halo. On cam, Mbak. Wah, kula glosot ya, Pak. Wah, waduh aku beligung semua. Melu glosot. Monggo Kak suka langsung di kopas saja deh itu untuk TP-nya bisa itu.
Ini emang nggak ada suaranya, Bang? Atau Kak Oswati membuat sendiri? Nanti untuk rubriknya yang simpel-simpel dulu aja karena belum kenapa nggih. Nanti secara lengkap ketika di tugas saja. Nanti kita presentasikan ulang. Waduh,
Untuk kriteria asesmen bisa diambil satu dulu aja yang keterampilan, yang pengetahuan dan Kenapa, Pak? yang tabel kriteria ini nanti diambil satu yang keterampilan aja. Untuk sikap pro pengetahuan nanti. Nanti menyusul di tugas berikutnya. Tugas Berarti nanti penerapan keterampilan gerak aja. ya di keterampilannya dulu aja. Itu enggak selesai soalnya 30 menit ditulis Kenapa, kabeh. Pak Sugi? Wah, yang mati dan tenang. Level pertama, nek di sini contohnya kesulitan menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, ragu-ragu dalam menumpu, dan ada kebingungan pada saat mendarat. Nek materine lompat jauh, Pak. Ya, berarti dalam menendang bola, Sikap awalan. sikap awalan saat menendang dan sikap akhir atau lanjutan. Itu menendang pakai bagian dalam, Kak Suka. Bentar, Pak, baterai lo ambil cas. Ya. Yang rubrik simpel dulu aja. Ini penilaian diri ya. Penilaian diri berarti malah kayak yang kemarin sih dibuat Kak Fortuna itu.
Pak Sukiwon napa nggih? Kesulitan dalam melakukan Kesulitan dalam melakukan memutar kaki karena kaki dan menendangnya pakai kaki bagian dalam tuh. Kita tentukan aja menendang pakai bagian dalam. Sehingga anak-anak itu akan kesulitan untuk memutar pergelangan kaki. Iya, iya.
Ngeten niku wonten revisi mboten? Sip, dah bagus. Aman, Bu. Dibaca dulu, Pak. Wes. Set. Biasa aku kacamata titik banget nggonku ki, Mbak. Ora iso tak dedekke. Jenengan Zoom, Bu. Nah, Penting lagi. Ya, sementara itu aja. Jadi kita kesulitannya di situ aja. Pas oka-oka. Nah, kan kesulitan yang lain, Mbak. Kaki menumpuk sama aja yang tidak menumpuk kakinya. Monggo kakak semuanya, selamat bergabung kembali ke main room. Singkat saja, siapa dulu kelompok yang mau menyampaikan untuk hasil rubrik yang telah dibuat di dalam kelompok, atau kita sepakati yang besok paling sering digunakan, apakah penilaian diri, observasi guru, atau antar teman? Yang sudah siap saja. Kalau yang observasi guru tadi Kak Dwi sudah nge-share di grup.
Tapi mungkin itu lebih akan saya sederhanakan Kak untuk TK itu. Karena apakah nanti boleh? Itu kan kalau yang saya lihat contoh itu tuh kan rubriknya kan ada skor 1, 2, 3. Kalau misalnya nanti kriteria dengan rubriknya itu terus di kolom sampingnya itu mulai berkembang dan berkembang dengan baik itu dengan dicentang-centang gitu. Apakah boleh seperti itu? Boleh Kak, boleh. Itu kan kriterianya, ini kan kriterianya. Iya, betul. Kita nanti perlu membuat kolom-kolomnya gitu ya, untuk dicentang gitu ya. Format penilaiannya, kemudian atau rubrik penilaiannya. Tapi kriterianya panduannya dari sini. Misalkan skor 1 itu belum berkembang dan berkembang. Iya, siap. Selanjutnya itu tinggal dicentang-centang saat observasi guru nggak masalah. Oke, siap. Soalnya ini pakai HP jadi wis ra iso obah kanggo laptop. Ya. Monggo kelompok 2 atau kelompok 1 yang mau menyampaikan. Tinggal terakhir presentasi ini, Kak. Semoga tidak bingung untuk tugas nanti malam sih. Karena waktunya di modul 2.6 itu singkat sekali, jadi mau tidak mau harus banyak membaca sendiri. Dari kelompok 2 atau kelompok ini kelompok 2 belum masuk semua sepertinya ya. Sudah. Ada yang mau menyampaikan presentasi hasil dari diskusi satu kelompok? Yuk Kak, suka presentasi? Kalau sudah siap, kalau belum, boleh kelompok 2 menyampaikan dulu. Kelompok 2 tadi sepertinya sudah jadi kalau nggak salah. Kak Fortune keluar apa ini ya? Oh iya, filenya di Kak Fortune ya. Oke, sambil menambahi, juga ada yang presentasi. Jadi ketika nanti kita sudah membuat rubrik dari tujuan, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian aktivitasnya apa, nanti rubrik penilaiannya, kriteria asesmennya seperti apa, dan terakhir nanti kita juga perlu membuat lembar penilaiannya untuk diberikan ke peserta didik jika nanti menggunakan penilaian antar teman atau penilaian diri, dan juga kita juga membuat rubrik penilaian untuk observasi guru yang nanti kita gunakan langsung ketika penilaian proses pembelajaran. Jadi seperti yang digambarkan di awal tadi, dalam permainan sepak bola ada 2 tim yang bertanding dan ada 2 tim yang saling menilai. Yang kita gunakan penilaian antar teman, dan itu perlu membuat tabel untuk penilaian yang kita berikan ke peserta didik. Jadi masing-masing peserta didik nanti akan mendapat 1 lembar format penilaian yang nanti akan diisi oleh temannya sendiri jika penilaian antar teman, dan diisi oleh dirinya sendiri jika penilaian diri. Monggo untuk presentasi 1 kelompok saja karena sudah hampir jam 3. Apakah ada? Kalau tidak nanti hasil diskusinya silahkan di-share di grup kelas biar dipelajari oleh teman-teman yang lain, dan nanti juga bisa berdiskusi di dalam grup untuk menyelesaikan tugas hari ini.
Dan informasi kakak-kakak semua jangan lupa besok tanggal 24 adalah tes akhir modul 2.1 sampai 2.5. Jangan sampai terlewatkan karena persentase penilaian di tes akhir cukup besar, jadi silahkan dikerjakan. Teknis pengerjaannya monggo saya kembalikan ke kakak-kakak semuanya. Monggo Kak Fatina bisa open mic. Ya Kak, izin presentasi tapi seadanya nggih. Ya boleh, nanti bisa dikoreksi bareng-bareng. Sampai dibantu Bu RT. Untuk kelompok saja ya. Siap, gerak. Oke, yang ditampilkan penilaian antar teman dalam pembelajaran PJOK tadi kelompok 2. Monggo bisa langsung disampaikan. Baik Kak, ini Kak bisa. Kami untuk kelompok 2 akan menyampaikan Bu Fortun, Kak bantu. Dengar nggak ya? Halo. Ya, ya Bu. Untuk rubrik penilaian antar teman pembelajaran PJOK kelas 5 SD semester 1, yaitu tujuan pembelajaran peserta didik dapat mempraktikkan gerak menggiring bola dalam permainan sepak bola dengan baik dan benar. Materinya yaitu permainan bola besar. Kemudian petunjuk asesmen yaitu peserta didik berpasangan, satu anak melakukan gerak menggiring bola dari kon pertama arah kon kedua dengan jarak 5 meter selama 2 menit. Peserta didik lainnya bertugas sebagai pengamat dan penilai temannya, menghitung berapa kali melakukan gerakan menggiring bola dan diisikan ke dalam lembar portofolio yang sudah kami sediakan. Contohnya yaitu kriteria penilaian ada di bawah. Nanti bisa dihitung anak tersebut bisa melakukan menggiring bola atau meleset atau bagaimana itu berapa kali. Kemudian untuk nilai akhir yaitu skor yang diperoleh atau jumlah skor maksimal dikali 100. Keterangan skor maksimal yaitu nilai 100. Dengan catatan guru dapat menambahkan kriteria penilaian lain sesuai dengan fokus pembelajaran. Penilaian dilakukan secara berpasangan dan hasilnya didiskusikan bersama di dalam kelas setelah selesai pembelajaran. Yang ketiga, hasil penilaian dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki teknik menggiring bola pada pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian rubriknya seperti itu Kak untuk penilaiannya. Monggo mungkin ada masukan dari kakak-kakak sekalian, dipersilahkan. Atau dari kelompok saya, Bu Sulis, Bu Fortun, Bu Ros. Yes.
anu ya Dewi ya bisa mungkin menambahkan. Monggo menambahkan Bu Eti. Mungkin kalau di sini kan karena hanya satu tujuan pembelajaran jadi hanya menggiring bola saja ya. Nanti ini bisa ditambah misalnya menendang atau shooting atau apa gitu bisa ditambahkan seperti itu. Mungkin ada tambahan atau kritik dari teman-teman dipersilahkan. Monggo, nggak ada kritik ya Kak, masukkan aja. Dinaikkan aja Kak, dinaikkan. Di yang tadi di awal yang hijau-hijau. Nah, oke. Jadi tambahan mohon nggih. Jadi ketika membuat rubrik nanti sebenarnya ada 8 poin yang harus ada. Di pertama tujuan pembelajaran, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu harus satu paket ada. Tujuan kriteria ketercapaian pembelajaran itu menjelaskan secara rinci bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Kalau di sini, nah ini materi ini bisa dimasukkan ke dalam aktivitas atau tugasnya. Jadi di antara materi dan tujuan pembelajaran ini seharusnya ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk mencapai gerak menggiring bola ini nanti apa yang harus dilakukan siswa dan yang kita nilai apa nanti harus ada di KKTP-nya. Saya sampaikan kembali 8 poin yang harus ada itu dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian kriteria ketercapaian pembelajaran, kemudian aktivitas atau tugasnya seperti apa, baru keempat masuk ke rubrik penilaian. Yang kelima, nanti kreativitas dan keberagaman. Keenam, umpan baliknya seperti apa. Dan ketujuh, revisi atau peningkatan. Revisi jika dilakukan jika permainan itu perlu diturunkan tingkatannya. Tapi nanti jika kita dikembangkan, bisa kita kembangkan juga dengan melakukan peningkatan. Dan diakhiri dengan refleksi. Di akhir pasti akan ada refleksi, gitu gitu. Kemudian untuk kriteria penilaian sebenarnya bisa diperinci lagi nanti untuk penilaian antar teman. Kriteria asesmennya apa? Misalkan poin 1 itu untuk apa dan poin 2 apa dan lain-lain nanti disampaikan kembali. Terus apa ya? Nah, di sini disampaikan kriteria penilaian jika dalam 1 menit melakukan. Nah, ini yang mungkin ketika praktek di lapangan yang akan kesulitan karena anak tidak semuanya memakai jam tangan atau bisa mengecek waktu 1 menit itu. Tapi bisa juga tetap dilaksanakan dengan satu instruksi dari guru atau guru memberikan sebuah isyarat jika waktu itu sudah mencapai 1 menit, gitu ya. Tapi tidak, ini benar sih, nggak masalah. Bahkan dalam satu permainan bisa melakukan 3-4 kali menggiring bola, nanti dapat skor 3. Berarti nanti di tabel diperjelas lagi. Poin 1 itu untuk kriteria seperti apa, poin 2 kriteria seperti apa, poin 3 kriteria seperti apa, dan poin 4 nanti kriteria seperti apa. Gitu ya Kak. Mungkin masukannya itu saja, nanti secara rinci bisa dibaca lagi di dalam modul. Di situ sudah ada contoh membuat kriteria asesmen dan lampiran rubrik penilaiannya. Itu nggih Kak. Matur nuwun untuk kelompok 2. Terima kasih banyak. Ada tambahan lain? Kalau tidak saya lanjutkan saja. Oke. Lanjut Kak. Nah, presentasi sudah. Jadi kakak semuanya, asesmen autentik ini perlu kita lakukan agar penilaian yang kita lakukan bisa lebih akurat dan lebih tepat. Dan penilaian itu
secara nyata langsung dipraktekkan ke dalam sebuah penerapan, misalkan penerapan dalam permainan sepak bola, bola basket, ataupun kasti juga bisa. Nanti anak berapa kali bisa memukul jauh, kemudian yang berjaga bisa menangkap berapa kali. Tapi kalau untuk kasti kita tidak bisa menggunakan penilaian diri dan penilaian antar teman karena semua terlibat dalam sebuah permainan. Yang bisa kita pilih adalah observasi dari guru. Karena di dalam permainan kasti tidak permainan yang cepat seperti sepak bola, jadi kita lebih bisa mengobservasi lebih detail lagi. Pesan kunci yang harus saya sampaikan ada dua hal. Yang pertama, asesmen ini sangat membantu dalam pembelajaran anak dan membantu guru juga dalam melakukan penilaian yang lebih akurat dan lebih tepat. Nah, dengan asesmen otentik ini sebenarnya asesmen yang sangat cocok kita lakukan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian pesan kunci yang kedua, libatkan peserta didik dalam proses asesmen. Tidak hanya guru sebagai pelaku dalam melakukan asesmen, tapi kita mencoba untuk melibatkan peserta didik dalam asesmen ini. Bapak Ibu, kakak semuanya, pada akhir sesi ini harapannya nanti kakak bisa memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, kemudian dapat menyusun kerangka asesmen otentik. Itu nggih. Duh, mohon maaf tadi di awal saya lupa memfoto ini. Enggak apa-apa. Baik kakak semuanya, mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Yang tidak sedang nanggung atau sedang di jalan bisa on cam. Kita foto bersama sebagai bukti sudah melaksanakan tatap muka. Kak Felix sudah mandi belum, Kak? Pun peng 3 niku. 3 kali Kak minum obat. Sebelum pulang mandi lagi ya, Kak. Pak. Oke. Kita berpose. Saya hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Oke, saya simpan dulu. Sekali lagi 1 2 bentar 1 2 3. Baik kakak semuanya, sampai ngelatih nih Kak Dewi. Belum selesai Kak? Oke kakak semuanya, jangan lupa besok hari Kamis ya, ada tes akhir. Nanti silahkan jangan sampai terlewat karena kalau terlewat harus minta izin ke admin dulu untuk membuka ujian kembali. Kalau dulu Fasil bisa membuka, sekarang Fasil tidak diizinkan. Soalnya berapa Kak jumlahnya? Sama persis jamnya kemarin Kak. Jamnya? Berapa tuh kemarin? Jamnya beda. Sekitar 30 atau 60 ya? 30. Oh ya. Oke. Soalnya sama persis seperti awal. Jadi dari materi strategi mengajar sampai ke sport education model kemarin. Silahkan nanti dikondisikan untuk ujiannya. Waktunya bebas,
maksimal jam 23.59 dan durasi pengerjaan 60 menit. Terima kasih kakak semuanya, mohon maaf mundur lama sekali. Marilah kita tutup terlebih dahulu tatap maya pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih kakak semuanya. Jangan lupa nanti malam ada dudet, yang kesulitan bisa japri atau menghubungi teman yang lainnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.